sore, saya dengan Dr. Fandi dari Rumah Sakit Anima. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Instagram yang masuk ke Instagram Rumah Sakit Anima. Pertanyaan pertama ada dari akun Dian Etika. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dok, saya mau tanya gimana sih caranya agar bisa cepat hamil. Baik, agar bisa cepat hamil itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama itu, karena untuk hamil itu kan dari kedua belah pihak ya, dari perempuan dan laki-laki. Yang utama itu pertama dari perempuannya terlebih dahulu. Dilihat dari perempuannya, kita yang pertama paling penting adalah harus mengetahui kapan masa subur dari perempuan. Masa subur itu bisa dihitung biasanya rata-rata perempuan itu 12 sampai 14 hari setelah masa haid. Nah, pada saat 12 sampai 14 hari setelah haid itu merupakan masa yang paling bagus untuk agar mudah hamil. Nah, selain itu perlu diketahui juga bahwa banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh juga pada perempuan. Seperti stres juga berpengaruh. Apabila stresnya tinggi, itu juga menyulitkan untuk hamil seperti itu. Kemudian selain stres juga dari pola hidup, seperti pola makan yang sehat dengan banyak vitamin itu juga berpengaruh. Nah, kemudian dari perempuan itu pada saat masa subur yang perlu diperhatikan juga adanya tanda-tanda seperti bagian vaginanya lebih berlendir, kemudian suhu badannya meningkat, jadi terasa lebih panas badannya dan lebih mudah bergairah seperti itu. Itu juga merupakan tanda-tanda masa subur. Kemudian kalau dari segi laki-lakinya sendiri, yang dapat diperhatikan adalah dari jumlah spermanya. Walaupun berhubungan badan itu lebih sering di malam hari dari kebanyakan orang, tetapi menurut pakar seksologi, jumlah sperma yang paling banyak itu di pagi hari. Jadi lebih disarankan untuk berhubungan badan di pagi hari, terutama di saat masa-masa subur perempuan tersebut. Nah, seperti itu agar caranya bisa cepat hamil. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan pertanyaan kedua dari Instagram. Selamat malam dokter, gimana ya cara yang tepat untuk menangani ketika anak atau bayi sedang demam? Baik, kita akan membahas demam pada bayi atau anak-anak. Yang perlu diperhatikan pertama kali adalah definisi dari demam itu sendiri. Demam itu adalah ketika suhunya itu di atas suhu normal. Nah, berapa sih suhu normal? Suhu normal itu berkisar antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius suhu ketiak. Nah, itu yang perlu diperhatikan dulu ketika anak demam atau pas kita pegang anak hangat gitu. Nah, dan mengukur suhu yang paling baik itu adalah dengan suhu yang di ketiak. Ketika anak sudah demam di atas 37,5, penanganan awal yang bisa diberikan adalah apabila suhunya 37,5 sampai 38, belum di atas 38 atau kita sering bilangnya masih sumeng-sumeng seperti itu, bisa diberikan kompres terlebih dahulu. Belum perlu diberikan obat penurun panas jika suhunya masih di bawah 38 derajat Celcius. Nah, kompresnya itu dengan air apa? Kompres yang benar itu adalah dengan menggunakan air suhu normal. Suhu normal itu jadi ambil air aja dari keran tanpa menyalakan dingin atau panas, jadi suhu biasa aja dari air biasa, air keran. Kemudian dikompres di bagian kepala, di bagian leher, kemudian sela-sela seperti di ketiak dan di sela-sela paha. Itu penanganan awal yang bisa dilakukan. Kemudian apabila anak demamnya tidak turun atau pada saat diukur anak demamnya sudah di atas 38 derajat Celcius, itu bisa diberikan obat penurun demam. Yang paling sering digunakan adalah paracetamol. Nah, untuk anak-anak yang masih usianya di bawah 1 tahun bisa digunakan paracetamol yang drops atau tetes. Itu sesuai dengan berat badannya. Kemudian jika udah di atas tahun bisa digunakan yang sirup. Untuk dosisnya nanti bisa ke dokter lebih lanjut atau melihat yang ada di petunjuk penggunaan obat. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum dok, mau tanya apa betul ya kalau sering mandi malam-malam bikin kita jadi rematik?
Soalnya saya sering mandi malam dan akhir-akhir ini badan sering rasanya pada sakit gitu. Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, jadi kalau mandi malam-malam itu bikin kita jadi rematik itu tidak benar. Jadi ketika kita mandi malam-malam itu yang terjadi pada tubuh adalah kalau malam-malam itu kan suhunya lebih dingin, udara lebih dingin. Ketika kita mandi dengan air yang air biasa atau air dingin malah badan kita itu bertambah dingin karena udaranya dingin dan airnya dingin. Nah, kondisi yang udara dingin dan suhu air yang dingin itu membuat otot-otot dan tulang-tulang itu menjadi, kalau pada otot itu terjadi spasme, jadi kaku-kaku karena suhu dingin tersebut. Jadi lebih dipengaruhi oleh suhu dingin tersebut, dan tulang-tulang juga menjadi ngilu karena suhu dingin tersebut. Jadi lebih dipengaruhi faktor dingin, bukan menjadi rematik. Rematik sendiri itu merupakan penyakit yang berbeda, penyebabnya itu adalah dari autoimun, jadi bukan karena dari mandi di malam hari. Jadi sebaiknya jika mandi di malam hari, sebaiknya menggunakan air hangat atau suhu hangat untuk mencegah hal tersebut. Iya, kita masuk ke pertanyaan keempat dan juga pertanyaan terakhir untuk sesi hari ini. Menjawab pertanyaan dari akun Lena Yulinda. Dok, kalau sering sariawan nyampe pecah, parah, penyebabnya apa ya? Padahal vitamin C nggak kurang. Ya, baik, kita akan membahas mengenai penyakit sariawan. Jadi penyakit sariawan sendiri itulah, pertama kita harus mengetahui penyebabnya. Penyebabnya itu yang pertama bisa dari bagian bibir yang tergigit atau luka. Yang kedua, penyebabnya juga bisa dari infeksi bisa dari jamur kalau di bagian mulut cukup sering, kemudian dari bakteri dan virus. Nah, dari penyebab yang sudah saya paparkan, memang kalau kita tubuh kita kekurangan vitamin, infeksi tersebut rentan terkena pada tubuh. Tetapi vitamin yang ada itu bukan hanya dari vitamin C, bisa juga dari vitamin-vitamin lain, terutama vitamin B12. Kemudian dari sariawan sendiri yang paling penting, oleh diketahui karena penyebabnya dari infeksi atau infeksi jamur, bakteri dan virus, kita harus menjaga kebersihan mulut. Nah, dimana berarti kita harus sering sikat gigi sesuai yang dianjurkan oleh dokter, sikat gigi 2 kali sehari seperti itu. Karena yang paling penting adalah oral hygiene tersebut. Mungkin cukup itu saja untuk sesi hari ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya dan terima kasih.